Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik aja kan? Sehat semua ya. Sebelumnya apa sudah sarapan apa belum ini? Pagi-pagi kayak gini harus semangat ya. Kita sekarang pelajaran apa? Sudah tahu kan? Sudah tahu semua apa belum ini? Pelajarannya apa? Kita kan pelajaran IPA sekarang dan membahas tentang bab struktur dan jaringan pada tumbuhan. Sebelumnya sudah ada yang belajar apa belum ini? Sudah tahu semua tentang struktur dan jaringan pada tumbuhan itu apa? Sudah ada yang belajar apa belum? Kalau sudah, kalau belum Ibu jelaskan aja ya. Struktur ini kita bahas satu-satu. Struktur ini pengertiannya itu susunan. Dan jaringan ini sel-sel yang bergabung dan dapat jadi organ. Jadi struktur dan jaringan pada tumbuhan yaitu susunan atau sel yang dapat menjadi organ pada suatu tumbuhan. Nah, seperti yang kita tahu ya, susunan-susunan dari tumbuhan itu apa saja? Yang pertama kan akar ya, tahu sendiri kan? Akar. Kita lihat, ini tanah kan? Ini tumbuhan misal. Ini akar. Ini batang kan? Ini batangnya. Daun dan bunga. Kita bahas satu persatu. Kita bahas dari bawah dulu ya. Akar ini memiliki bagian-bagian tersendiri lagi. Ini kan sudah bagian dari tumbuhan. Sedangkan akar sendiri ini memiliki bagian-bagian juga, bagian-bagian sendiri. Yang pertama, misalnya ini kita perbesar jadi seperti ini ya, bagian akar. Yang pertama di sini itu ada tudung akar. Tudung akar, batang akar, dan di sini ini ada rambut-rambut akar. Tudung akar ini memiliki fungsi. Fungsinya yaitu sebagai pelindung dari akar. Jadi tudung akar di sini itu memiliki fungsi pelindung akar ketika akar itu akan menembus tanah. Sedangkan batang akar itu memiliki fungsi sebagai pendiri atau sebagai penyokong dari akar. Sedangkan rambut akar ini berfungsi sebagai mencari mineral air ketika di dalam tanah untuk dilanjutkan ke batang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang batang ya. Kan tadi sudah dijelaskan dari akar, ini tanahnya. Jadi ketika akar itu akan menembus tanah tadi, itu ada tudung akar yang berfungsi di sini. Jadi ada batang akarnya, ada rambut akar, maka dari itu tumbuhan itu dapat tumbuh ketika di dalam tanah. Dan kan seperti yang kita tahu ya, tumbuhan itu mencari mineral air dari dalam tanah untuk dapat tumbuh seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang batang pada tumbuhan. Nah, batang tumbuhan sendiri itu juga memiliki strukturnya yaitu yang pertama epidermis. Ini kan struktur itu ya, struktur akar. Yang kedua, sebelah sini ya. Yang kedua yaitu struktur batang. Struktur batang. Nah, batang di sini juga memiliki struktur. Yang pertama, kan kita taunya akar batang seperti ini ya. Tapi ketika kita itu belah dan kita lihat dalam mikroskop itu juga batang itu juga memiliki struktur di dalamnya. Bagaimana batang itu dapat berdiri seperti ini tuh ada strukturnya di dalamnya. Yang pertama, epidermis. Korteks yang kedua.
empulur. Nah, bagian-bagian dari empulur ini atau inti ya. Dan bagian dari inti itu seperti ini ketika kita gambar. Yang pertama di sini tuh ada kandungannya. Di sini itu pertama epidermis. Epidermis itu epi ini kan artinya tepi. Jadi bagian tepi dari dari batang itu sendiri. Pertama epidermis. Yang kedua di sini tuh empulur. Intinya di sini tuh ada xilem dan phloem. Yang ini itu phloem. Yang ini nih xilem. Yang ini cambium. Sudah. Ini dari struktur bagian batang. Nah, batang ini juga memiliki fungsi dari batang, yaitu yang pertama sebagai penyokong dari tumbuhan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana ketika tumbuhan itu tidak memiliki batang, dia kan tidak bisa berdiri kokoh, dia tidak bisa menyokong. Maka dari itu batang itu memiliki fungsi sebagai penyokong. Yang kedua, memiliki fungsi sebagai menjalurkan meneruskan mineral air untuk dilanjutkan ke daun dan yang ke atas lainnya. Nah, oh ya, di sini saya belum bahas ya dari fungsi-fungsi struktur akar itu apa. Akar ini juga memiliki fungsinya yaitu sebagai menarik mineral air itu tadi. Yang kedua juga sebagai makanan. Seperti yang kita tahu, akar itu kan banyak tumbuhan yang akarnya juga dapat digunakan sebagai makanan ya. Contohnya seperti umbi-umbian, terus sebagai obat-obatan juga bisa seperti jahe, kunyit, lain-lainnya itu juga bisa. Nah, yang kedua, sesudah batang kita ada daun ya. Daun. Nah, daun sendiri di sini itu sebagai tempat fotosintesis. Ya. Nah, daun ini juga memiliki beberapa macam daun. Yang pertama, macam daun. Oh ya, bagian-bagiannya dulu ya, bagian-bagian daun. Daun ini memiliki bagian pertama tangkai daun, jari-jari, terus tulang daun. Nah, terus juga daun ini kan tadi fungsi juga sebagai fotosintesis, juga sebagai tempat bernafas. Seperti itu. Yang terakhir yaitu bunga ya. Yang keempat yaitu bunga. Bunga di sini sebagai tempat perkawinan ketika tumbuhan itu tumbuhan generatif. Nah, ketika tumbuhan itu kan memiliki ada tumbuhan yang dapat bertumbuh dengan perkawinan secara generatif dan vegetatif. Nah, ketika bunga itu digunakan sebagai pertumbuhan secara generatif karena bunga ini kan di sini kan bunga ini tampak paling sempurna ya. Di dalam bagian-bagian bunga yaitu ada di sini tuh ada kelopak bunga. Oh, dari awal dulu yang pertama, dari tangkai bunga. Dua kelopak bunga. Terus yang ketiga yaitu mahkota bunga. Yang keempat ada putih. Kelima benang sari. Ada tumbuhan. Jalan itu tadi sudah dijelaskan ya. Jaringan sendiri ini adalah subfungsional penyusun tumbuhan.
biasanya jaringan di sini itu yang pertama jaringan meristem. Jaringan meristem. Dan yang kedua itu jaringan dewasa. Jaringan meristem ini adalah jaringan yang selalu aktif membelah. Jadi jaringan ini selalu aktif membelah. Beda halnya dengan jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini jaringan yang pengertian dari jaringan dewasa itu jaringan yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu apa? Berdiferensiasi itu jaringan yang tidak aktif membelah. Jadi tidak aktif ya. Jadi jaringan dewasa itu kebalikan dari jaringan meristem. Nah, jaringan dewasa itu tadi jaringan yang ada di dalamnya itu seperti yang kita sebutkan tadi, ada jaringan epidermis, jaringan yang di dalamnya itu ada silet dan fluid seperti itu. Mungkin sebentar lagi gue akan memberikan tugas ya. Sebaiknya kita berikan tugas dari ibu, mungkin akan berikan tugas di rumah, dan besoknya lagi kita akan berdiskusi seperti itu. Mungkin hanya ini saja dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan besok ya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.